Kita lanjutkan diskusi kita kalau sudah berkumpul dengan para punggawanya. Tapi sekarang kira-kira nih Pak Margarito, apa yang ada di benak Wakil Presiden Budiono kita? Menunggu momentum kah atau tetap berlindung di balik payung hukum yang itu tadi ada hak istimewa bagi seorang presiden? Sekarang kalau saya berpikir begini gitu ya, Pak Budiono tidak memiliki pilihan lain. Kalau kita bicara dalam kerangka normatif gitu ya, saatnya datang pada waktu pembuktian dan pemeriksaannya sampai pada beliau. Dan pengadilan memerintahkan pada JPU untuk memanggil dia. Tidak punya pilihan lain. Selain harus datang? Selain harus datang. Atau dia punya pilihan dua, datang atau tidak sama sekali. Datang dengan tentu saja kalau dia datang ya memberikan kalau tidak datang, kalau tidak sama sekali. Nah ini yang jadi soal ini. Pertama tidak datang, kedua tidak datang. Ketiga kan ambil paksa normatifnya nih. Jaksa siapa berani? Terus pada saat hari itu mau diperiksa, Pak Budiono-nya lagi kerjaan di Istana Negara. Siapa yang masuk di Istana Negara itu? Kan ada pampres kan? Ada pas pampres itu. Iya. Nah, katakanlah jaksa ditemani sama polisi. Polisi siapa? 2 bintang kah yang datang ke sana? Iya. 1 bintang kah yang datang ke sana? Hormat dulu dong. Hormat dulu sama saya boleh mengundang Wakil Presiden. Ya, itu dia. Kecuali kalau pampresnya Maijen. Kecuali kalau yang menjemput paksa Kang Asep gitu kan. Gitu. Enggak ada kan jangan lupa. Bisakah dipanggil paksa? Gini, aturan pengadilan karena hukumnya wajib kalau nggak ada sanksi pidananya. Nah tadi kalau misalkan ada siapapun menghalang-halangi ada pidana. Menghalangi proses pemeriksaan peradilan itu kena pidana lagi. Tipikor yang menghalangi kan Wakil Presiden saat itu kan dilindungi oleh Pas Pampres. Ini panggilan statusnya dia sebagai saksi, ketika ada yang menghalangi. Nah tapi secara norma hukumnya dia wajib datang. Nanti ada siapapun yang menghalangi kena pidana karena menghalangi proses pemeriksaan korupsi. Termasuk menghalangi diri sendiri. Ya iya, 21, 2, 3, 4 akan berlaku itu satu itu. Kedua di luar sisi hukum ya. Justru akan menunjukkan bahwa seorang pemimpin negara tidak memberikan suri toladan kepada masyarakat. Ketika dipanggil yang datang, wajar aja yang orang pada kabur ke Singapura, pada kabur ke luar negeri. Karena wakil presiden juga memberikan contoh yang tidak ada. Betul kata Pak Margarito, lebih baik dipanggil datang. Apalagi kalau benar datang aja kan tinggal berikan keterangan apa yang dia lihat dia dengar kan masalahnya. Kenapa dia nggak datang? Saya ingat apa yang sekarang malah saya gampang ini. Kalau saya tunda terus, kan tinggal 4 bulan lagi jabatannya. Ya tunggu aja 4 bulan. Iya, tinggal dipanggil juga dapat kok. Itu lebih parah lagi. Tapi kan Ngasep jangan lupa gitu kan. Sekarang kan ada keluar PP itu. Presiden dan wakil presiden nanti akan diberikan pengamanan. Ya, ada Pas Pampres grup D yang baru. Yang baru itu gitu. Malah lain lagi. Kalau lihat dakwaannya kan pasti kena dia. Saya berkali di sini ngomong kan jadikan tersangka. Oke, saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Ketua KPK beberapa waktu lalu ketika melakukan pemeriksaan dengan Pak Budiono. Kita lihat grafiknya berikut ini. Inilah pernyataan Ketua KPK Abraham Samad mengapa memeriksa Budiono di kantor Wakil Presiden beberapa waktu lalu. Kalau kita menunggu kesiapan protokoler Wakil Presiden serta kesiapan Pak Budiono sendiri lambat, ya kan? Padahal ada harapan masyarakat bahwa ketentuan harus cepat selesai. Jadi untuk mengantisipasi kecepatan itu, KPK berinisiatif untuk memeriksa di kantor Wakil Presiden. Ini saya ingat, ini saya ingat pada waktu itu kan. Betul. Itu KPK memanggil ke Kuningan pada waktu itu. Lalu bla 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 bla. Jadi jemput bola lah KPK. Itu penyidikan atau penuntutan boleh. Tapi kalau pengadilan sidang ini pengadilan tidak pernah ada sidang pengadilan di ruang istana. Gitu. Itu juga yang mau saya tanyakan. Tapi begini, Dod ya. Saya kira untuk kepentingan bangsa ini dan kepentingan bangsa ini kini dan ke depan dalam rangka menciptakan tatanan yang enak, yang bagus, yang kita dambakan bersama, akan sangat hebat Pak Budiono itu kalau dia datang. Inisiatif ya, tanpa perlu dipaksa. Malah sekarang dia telepon, kapan ini gue dipanggil nih? Iya. Tapi kalau minta bersaksi juga kan nggak boleh, karena kan belum saatnya. Iya, maksudnya jadwal untuk dia datang ke pengadilan kan memang harus sesuai dengan. Kapan ini Pak JPU saya punya jadwal ini? Biar saya datang gitu. Kalah sama Menteri Andi Malarangeng. Andi Malarangeng menantang kan? Saya minta terus. Atau sekarang begini, Dot. Gue ini udah disebutin ini nama gue di dalam dakwaan gitu kan. Digandeng lagi dengan pasal 55. Artinya keterlibatan saya dalam sebuah peristiwa hukum yang berkualifikasi sekurang-kurangnya saat ini pidana. Begini. Ini barang tidak baik. Gue mundur deh. Oh, enak. Agak susah itu ya contoh kalau dalam posisi gitu. Wakil Presiden. Iya karena ini Wakil Presiden jabatan apalagi yang paling tinggi di Republik ini kecuali Presiden dan Wakil Presiden. Lalu nama ini tersangkut dan atau disangkutkan dalam sebuah peristiwa yang tidak elok dalam pandangan masyarakat. Kan tidak bagus ini. Mungkin Pak Budiono-nya seperti apa yang Anda katakan, tapi Pak Budiono juga punya atasan yang mungkin saja ya ada kaitannya, ada benang merahnya antara RI 1 dan RI 2.
Kalau misalnya kalau ada jualnya Kang Asep khusus gue gitu kan, gue mundur deh biar lo enak. Jangan, kalau Anda mundur nanti bisa langsung ke saya gitu kan. Oh gitu. KPK itu bukan pernyataan loh, Pak. Itu ini aja asumsi aja. Kalau misalnya orang makan bubur panas-panas gitu kan dari pinggir kan sampai makin dingin ke tengah, lama-lama kena juga. Ini kan persoalan hukumnya gini, paling gampang di persoalannya sejauh mana apakah itu perbuatan melawan hukum, FPJP, orang sudah susah kan huruf P-nya kan. Kedua, bank gagal sistemik ya. Nah, siapa yang berhak mengeluarkan dari aturan, apakah perubahan peraturan Bank Indonesia, kenapa jumlah segitu bisa keluar, harusnya yang mengeluarkan presiden, ketika presiden di luar negeri, apakah ada komunikasi Menteri Keuangan, Ketua KKSK waktu lapor kepada Wapres, itu akan diungkap oleh KPK. Dan semua nama yang terlibat dalam Dewan Gubernur kan sudah tersebut kalau juga kan. lagunya lagu itu, Krisdayanti, menunggu hari. Oh, menghitung hari. Oh, hari-hari. Sebentar, ada satu pertanyaan sebelum break kita. Apakah bersaksi itu harus di pengadilan? Bedanya dengan dimintai keterangan. Dengerin dulu, ada dua. Ada keterangan saksi dan keterangan ahli. Oke. Nah, kalau Pak Budiono dan beberapa gubernur yang kurang lebih 7 orang itu, dia sebagai saksi. Sudah saksi. Dia melihat, dia menang. Kadang Dewan Gubernur BI kan yang mengeluarkan tadi keputusan FPJP dan bank sistemik itu, dia yang mengeluarkan kelompoknya itu. Kan tidak mungkin satu orang Budi Mulya yang mengeluarkan. Itu Dewan Gubernur loh yang mengeluarkan. Siapa yang bertanggung jawab? Ada yang menyeru, ada yang ikut serta, ada yang aktor intelektual. Di situ nanti kan bisa dibuktikan. Kalau bersaksi harus di pengadilan. Di pengadilan, nggak mungkin bersaksi. Emangnya kecuali saksi kawinan di KUA gitu kan. Terus beri keterangan. Kalau keterangan itu tidak bisa ada acara hukum acara yang nggak bisa ya. Di sidang itu hanya depan sidang, bukan tempat umum. Kecuali sidang di tempat, tapi itu jarang sidang tempat. Sidang tempat juga harus bukan dalam persidangan. Sidang di tempat itu berdata umumnya ya. Dan ini berbeda. Apakah yang Dot maksudkan dengan katakanlah seperti video conference? Nah, ini acara kita kan tidak, acara pidana tidak diatur. Tidak diatur itu. Kecuali kalau dalam Mahkamah Konstitusi dimungkinkan itu gitu. Itu di peradilan Mahkamah Konstitusi. Di peradilan biasa, peradilan pidana tidak sejauh ini gitu ya. Sekurang-kurangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang KUHP itu. Pernah boleh tapi tidak di luar negeri. Kalau sini kan di dalam negeri. Wakil presiden lagi. Dekat kok sama Baik, kita jalan kaki di segmen berikutnya Bapak-Bapak sekalian. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.